Selama film ini berlangsung, kalian akan melihat begitu banyak kejahatan dan pembantaian yang sangat sadis, brutal, dan tanpa rasa kasihan. Semua itu dilakukan oleh antar suku pedalaman atas ulah raja-raja yang saling berebut wilayah kekuasaan dan juga panglima perangnya yang saling berebut tahta dan jabatan. Lembaga Academy of Motion Picture Arts and Science yang berlokasi di Amerika Serikat menobatkan serial film ini menjadi serial film terbaik di tahun 2025. Bahkan, film ini juga mengalahkan film-film suku pedalaman dan juga film sejarah kisah nyata yang pernah ada. Film yang diambil dari kisah nyata ini diawali dengan narasi singkat tentang sejarah Kepulauan Hawaii. Di akhir abad ke-18, kala itu rakyat sudah hidup makmur dalam kedamaian. Namun, mereka dipisahkan oleh 4 kerajaan yang disatukan oleh perairan. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Oahu, kemudian Kerajaan Kauai, Kerajaan Maui, lalu Kerajaan Hawaii. Mereka semua dipisahkan para kepala suku yang licik dan perang yang terus-menerus tanpa akhir. Lalu ramalan kuno mengatakan, bintang dengan jubah berbulu akan menandakan kehadiran raja yang agung, menyatukan semua kerajaan dan mengakhiri zaman perperangan. Setelah beberapa generasi, akhirnya pertanda tersebut telah muncul. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Kayana. Seorang kepala suku dari Kauai yang sedang menggunakan perahu kano untuk berburu ikan hiu bersama saudara-saudaranya. Kayana nekat membawa ikan sebagai umpan untuk mengundang kehadiran si ikan hiu agar mendekat ke arahnya. Dan setelah itu, inilah yang dia lakukan. Seorang bocah nampak melihat sebuah jubah bulu milik Kayana yang menjadi simbol kerajaan. Maui. Rupanya, Kayana menolak disebut sebagai kepala suku, dan dia tidak mau lagi disebut berasal dari kerajaan Maui. Kayana memiliki istri bernama Kupohi yang mengatakan ingin memiliki anak, namun Kayana masih belum siap. Kayana memiliki adik bernama Namake dan Nahi. Sedangkan Kupohi memiliki saudari bernama Heke. Terlihat sebuah perahu kano mendekat ke pulau tersebut yang berasal dari kerajaan Maui. Mereka langsung mempersiapkan diri, khawatir jika kerajaan itu akan melancarkan serangan. Di sini terungkap fakta bahwa Kayana ternyata mantan putra panglima perang dari kerajaan Maui yang memilih untuk membelot dari kerajaan dan tinggal di pulau tersebut bersama sukunya. Utusan tersebut mengatakan Kayana harus menemui Raja Kahekili. Bahkan, salah satu dari anggota tentara mereka berniat akan membunuh Kayana jika dia menolak perintah ini.
Sin pun berpindah ke kerajaan Maui, tempat dulu Kayana dan keluarga tinggal. Kedatangannya disambut oleh Pangeran Kupule atau anak dari Raja Kahekili, penguasa kerajaan Maui. Kayana. Kupule. Dan inilah sosok Raja Kahekili yang sedang melihat tentaranya berlatih perang. Amarah Kayana memuncak ketika salah satu tentara pasukan Maui yang bernama Noi melemparkan tombak ke arahnya. Dan inilah aksi yang dilakukan oleh jagoan kita. Setelah Sinoi berhasil ditumbangkan, Kayana berlutut dan memberikan persembahan